Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Ayu Setiaji, peserta Latsar CPNS Angkatan 4 Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pergerakan kebangkitan Indonesia. Ada beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua yaitu Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Dan pada tanggal 28 Oktober dilaksanakan Kongres Pemuda 2 di Jalan Keramat 106 Jakarta yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah kedudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu tentang 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat sidang BPUPKI. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan negara kita yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian materi terakhir dari wawasan kebangsaan yaitu identitas negara. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berwarna merah putih. Kemudian yang kedua bahasa. Bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang ketiga lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian yang keempat lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bela negara. Sebelum itu, kita akan membahas dulu pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yaitu nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Dan materi terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai implementasi bela negara. Salah satu contoh implementasi bela negara yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.